Pengalaman adalah pintu pertama menuju segala pengetahuan. Mata hanya melihat bayang-bayang, akal yang menemukan kebenaran. Pertarungan intelektual terbesar sepanjang sejarah manusia. Aristoteles versus Plato. Bayangkan kamu melihat sebuah pohon. Plato berkata bahwa pohon yang kamu lihat hanyalah tiruan yang akan layu dan mati ada bentuk pohon yang sempurna, abadi, dan tak berubah di tempat lain. Aristoteles berkata bahwa hakikat pohon itu ada tepat di hadapanmu. Pada batangnya, daunnya, dan cara ia tumbuh dari tanah. Keduanya berbicara tentang hal yang sama. Hanya saja satu melihat ke arah asal-usul yang abadi, dan satu lagi melihat pada kenyataan yang sedang terjadi di depan mata kita. Pertanyaan abadi di keheningan malam. Ketika malam hari, saat kegelapan menyelimuti segala bentuk yang biasa kita lihat, saat suara bising dunia berhenti berteriak meminta perhatian, saat keheningan menyisakan hanya kita dan kesadaran kita sendiri. Di saat itulah, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita sembunyikan di balik kesibukan kembali muncul. Apa hakikat dari kenyataan yang kita rasakan? Apakah kebaikan itu ada di sana, abadi, dan tak berubah? Atau ia lahir dari cara kita hidup hari demi hari? Apakah kita harus melampaui dunia ini untuk menemukan kebenaran? Atau justru kita harus memeluknya dengan segala ketidaksempurnaannya? Selama 2,5 milenium, dua jawaban terbesar pernah diajukan oleh dua pemikir yang pernah hidup, guru dan murid, sahabat sekaligus penentang terbesar satu sama lain. Mereka adalah Plato dan Aristoteles. Pertarungan pemikiran mereka bukan sekadar perdebatan di ruang kelas kuno. Ini adalah pertarungan yang menentukan bagaimana kita memahami diri sendiri, bagaimana kita membangun masyarakat, bagaimana kita mencari makna di tengah keberadaan yang seringkali terasa kosong. Ini adalah pertarungan intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Dan sampai hari ini, kita masih menjadi saksi sekaligus pesertanya. Mari kita mulai. Bapak filsafat yang menunjuk ke langit. Siapa sebenarnya Plato? Ia bukan sekadar nama dalam buku teks. Ia adalah orang yang pertama kali mengajak kita untuk berhenti mempercayai apa yang terlihat semata. Lahir di Athena dari keluarga bangsawan, awalnya ia ingin menjadi politisi. Namun, kematian Socrates, guru yang ia puja, mengubah segalanya. Ia menyadari bahwa dunia yang kita huni hanyalah dunia bayang-bayang, bahwa apa yang kita sebut kenyataan hanyalah pantulan samar dari sesuatu yang jauh lebih murni, jauh lebih abadi, jauh lebih benar. Dalam lukisan terkenal sekolah Athena karya Rafael, Plato digambarkan menunjuk ke atas, ke langit, ke arah dunia yang tak bisa disentuh tangan, tak bisa diukur mata. Bagi Plato, jika kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, kita selamanya akan terperangkap di dalam gua. Kita akan mengira bayang-bayang di dinding adalah segalanya. Padahal di luar sana ada matahari yang sebenarnya, ada kebenaran yang sebenarnya. Filsafat Plato adalah seruan untuk tidak puas dengan permukaan, untuk tidak berhenti pada apa yang terlihat, untuk berani melampaui dunia indrawi menuju dunia ide yang ia sebut ideos. Ia percaya bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini, jiwa kita sudah mengenal segala bentuk kebaikan, keindahan, dan keadilan yang sempurna. Belajar bukanlah mencari sesuatu yang baru, melainkan mengingat kembali apa yang sudah kita ketahui, namun terlupakan saat kita masuk ke dalam tubuh. Itulah mengapa ia menempatkan matematika dan logika sebagai pintu masuk utama, karena keduanya tidak terikat pada benda yang berubah-ubah. Angka 2 tetaplah 2. Dimanapun ia berada, segitiga tetaplah segitiga.
meskipun gambarnya dihapus. Bagi Plato, menjadi manusia yang seutuhnya berarti berusaha mendekati kesempurnaan itu, bahwa kita tidak boleh berdamai dengan ketidaksempurnaan dunia ini, bahwa kita harus terus bertanya, terus mencari, terus menunjuk ke atas seperti yang ia lakukan. Aristoteles, bapak ilmu yang menginjak bumi. Dan sekarang, muridnya Aristoteles datang ke Akademi Plato saat berusia 17 tahun. Ia belajar di sana selama 20 tahun. Ia sangat mencintai gurunya, namun ia lebih mencintai kebenaran. Berbeda dengan Plato yang tumbuh di tengah kisah tragedi dan kecewa pada politik duniawi, Aristoteles adalah pengamat yang teliti. Ia terbiasa berjalan ke hutan, melihat ke sungai, memeriksa telur burung, mencatat gerak bintang. Ia tahu bahwa segala sesuatu memiliki hakikatnya sendiri dan hakikat itu tidak perlu dicari di dunia lain. Dalam lukisan yang sama, Aristoteles berdiri di samping Plato. Tangannya tidak menunjuk ke atas. Ia mengulurkannya ke depan, ke arah dunia yang nyata, ke arah kita. Bagi Aristoteles, tidak ada dua dunia, hanya satu dunia ini. Dunia tempat kita berdiri, tempat kita bernapas, tempat kita bertemu sesama manusia. Kebenaran tidak bersembunyi di balik langit. Ia ada di dalam benda-benda itu sendiri, di dalam prosesnya, di dalam sifatnya, di dalam cara mereka bergerak dan tumbuh. Ia menyebut hakikat ini usia. Ia tidak menolak pemikiran gurunya sepenuhnya. Namun ia berkata, bentuk tidak terpisah dari benda. Bentuk adalah apa yang membuat benda itu menjadi dirinya sendiri. Sebuah pohon ek tidak menjadi pohon ek karena ada bentuk pohon ek di langit. Ia menjadi pohon ek karena di dalam benihnya sudah ada potensi dan tujuan untuk tumbuh menjadi pohon ek. Aristoteles lah yang pertama kali menyusun logika yang kita pakai sampai hari ini. Ia yang membagi ilmu pengetahuan menjadi kabang-kabang yang jelas. Ia yang pertama kali mengklasifikasikan hewan dan tumbuhan. Ia yang mengajarkan kita bahwa pengetahuan dimulai dari pengalaman, dari pengamatan, dari apa yang bisa kita rasakan dan periksa. Filsafatnya bukan seruan untuk lari dari dunia, melainkan ajakan untuk memahami dunia sebaik mungkin, untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari proses menuju kebaikan yang bisa kita capai. Ia tidak menunjuk ke langit, ia menunjuk ke bumi tempat kita berpijak. Karena disinilah kita harus hidup, disinilah kita harus berbuat pertarungan pertama. Etika. Apa arti hidup sebenarnya? Mari kita turun ke ranah yang paling menyentuh kita sendiri. Tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Tentang apa yang membuat hidup ini bernilai. Sisi Plato. Kebaikan adalah satu, abadi, dan sempurna. Bagi Plato, pertanyaan tentang apa itu kebaikan tidak bisa dijawab dengan menyebutkan hal-hal yang berbeda-beda. Kebaikan bukan sekadar keberanian, bukan sekadar kemurahan hati, bukan sekadar keadilan. Semua itu adalah pantulan dari satu sumber tunggal, bentuk kabagakan. Jika kamu ingin menjadi baik, kamu tidak cukup hanya berbuat hal yang terlihat baik. Kamu harus mengerti apa itu kebaikan sendiri. Kamu harus melihatnya dengan mata batin. Manusia berbuat salah bukan karena ia jahat, melainkan karena ia tidak tahu apa yang sebenarnya baik. Jika ia benar-benar memahami kebaikan, ia pasti akan menjalaninya. Itulah mengapa bagi Plato, jiwa manusia harus tertata dengan benar. Akal harus memimpin, diikuti oleh semangat dan menahan nafsu. Seperti sebuah negara yang rapi, jika ketiganya berada pada tempatnya, kamu akan memiliki keadilan di dalam dirimu. Dan kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari sana. Jalan ini berat karena ia menuntut kamu
untuk tidak terbuai kenikmatan sesaat, untuk tidak menganggap popularitas atau kekayaan sebagai tujuan akhir, untuk berani hidup sesuai dengan kebenaran yang kamu temukan, meskipun dunia menentangmu. Sisi Aristoteles. Kebaikan adalah kebiasaan, adalah jalan tengah. Aristoteles menjawab, kebaikan itu tidak hanya satu bentuk, dan kita tidak bisa menunggu sampai memahami semuanya, baru berbuat baik. Bagi dia, tujuan hidup manusia adalah eudaimonia, sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Namun lebih tepatnya, berarti keberhasilan menjadi manusia seutuhnya. Kita tidak dilahirkan sudah baik. Kita dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik. Dan potensi itu menjadi nyata melalui kebiasaan. Kamu menjadi berani dengan berbuat hal yang berani berulang kali. Kamu menjadi adil dengan berbuat adil setiap hari. Kamu menjadi bijaksana dengan berpikir dan bertindak dengan bijak terus-menerus. Dan kebaikan itu selalu berada di jalan tengah, antara kurang dan berlebih. Berani bukan berarti nekat, tapi juga bukan penakut. Dermawan bukan berarti boros, tapi juga bukan kikir. Jujur bukan berarti menyakiti hati, tapi juga bukan berpura-pura. Ia juga menegaskan, manusia adalah makhluk sosial. Kamu tidak bisa menemukan kebaikan sepenuhnya sendirian. Kamu butuh teman, keluarga, masyarakat. Bersama merekalah kamu melatih kebaikan itu. Pertarungan ini masih terus berjalan. Sampai hari ini kita masih memilih sisi. Apakah kita mencari standar kebaikan yang mutlak dan tak berubah, atau kita membangun kebaikan itu perlahan melalui pengalaman dan kebersamaan? Keduanya memiliki kebenarannya. Plato mengingatkan kita untuk tidak puas dengan apa yang dianggap baik oleh kebanyakan orang. Aristoteles mengajarkan kita bahwa kebaikan itu harus dijalani, bukan hanya dipikirkan. Pertarungan kedua, politik. Mana bentuk dunia yang layak kita huni? Dari diri kita sendiri, mari kita beralih ke masyarakat. Bagaimana kita seharusnya hidup bersama? Sisi Plato, negara ideal seperti jiwa yang sempurna. Dalam bukunya yang paling terkenal, Negara, Plato menggambarkan bentuk masyarakat yang paling benar. Ia berpendapat bahwa negara yang baik harus dibangun sesuai dengan kenyataan yang abadi, bukan sekadar meniru kebiasaan buruk yang ada. Karena itu, ia mengusulkan hal-hal yang saat ini terdengar sangat radikal. Pemerintah tidak boleh dipegang oleh orang yang hanya pandai berpidato atau kaya raya. Pemerintah harus dipegang oleh filsafat raja, orang yang sudah melihat kebenaran, yang mengerti apa itu kebaikan sejati, yang memimpin bukan demi kekuasaan, melainkan demi kebaikan bersama. Masyarakat dibagi menjadi 3 golongan yang sesuai dengan sifat jiwa. Yang berakal menjadi pemimpin, yang bersemangat menjadi penjaga keamanan dan pertahanan, yang terampil bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap orang harus melakukan apa yang paling cocok dengan hakikatnya. Tidak boleh ada pencampuran tugas. Itulah keadilan. Untuk menjaga kesucian tujuan, golongan pemimpin dan penjaga tidak boleh memiliki harta pribadi, tidak boleh memiliki keluarga sendiri. Anak-anak dibesarkan bersama sehingga tidak ada kepentingan pribadi yang mengalahkan kepentingan umum. Bagi Plato, perbedaan besar dan perselisihan lahir karena kita terikat pada hal-hal yang bukan hakikat. Jika kita melepaskannya, kita bisa hidup bersatu seperti satu tubuh. Sisi Aristoteles. Negara harus sesuai dengan manusia yang sebenarnya. Aristoteles menanggapi dengan tenang namun tegas. Rencana ini terlalu indah untuk dijalankan oleh manusia. Ia meneliti 158 bentuk pemerintahan yang pernah ada, melihat mana yang bertahan, mana yang runtuh, dan menyimpulkan bahwa negara yang baik adalah yang paling mungkin dijalankan dan paling cocok dengan sifat manusia. Ia tidak setuju dengan penghapusan keluarga dan harta.
Bagi manusia, rasa memiliki dan kasih sayang pada orang terdekat adalah hal yang alami. Menghapusnya bukan mendekatkan pada persatuan, melainkan menghilangkan tanggung jawab dan kehangatan. Ia membagi bentuk pemerintahan menjadi dua kelompok yang bertujuan untuk kebaikan bersama: monarki, aristokrasi, demokrasi yang bertujuan untuk kebaikan penguasa saja, tirani, oligarki, demagogi. Bentuk yang paling stabil menurutnya adalah pemerintahan kelas menengah yang jumlahnya terbanyak, yang tidak terlalu kaya sehingga serakah, tidak terlalu miskin sehingga iri. Mereka menjadi penyeimbang, dan ia menegaskan negara lahir untuk melindungi kehidupan, namun bertujuan untuk kehidupan yang indah dan bermartabat. Kita tidak bisa memaksakan manusia menjadi seperti malaikat. Kita harus membangun masyarakat yang bisa menampung kebaikan dan kelemahan kita sekaligus. Pertarungan ini masih terus berjalan. Kita masih bertanya, apakah kita harus berani membangun dunia yang sepenuhnya baru sesuai cita-cita tertinggi kita, atau kita memperbaiki dunia yang ada perlahan, menghormati kenyataan dan kebiasaan yang sudah terbentuk? Keduanya perlu satu sama lain. Tanpa cita-cita Plato, kita tidak punya arah untuk bergerak. Tanpa kearifan Aristoteles, cita-cita itu hanya akan menjadi mimpi yang menyakitkan. Pertarungan ketiga, AIDS, kebenaran yang melampaui bayang-bayang. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari semua perbedaan ini, tentang apa yang sebenarnya ada, tentang hakikat kenyataan. Plato berkata, kenyataan yang sesungguhnya bukanlah yang kamu lihat di sini. Bayangkan kamu terperangkap di dalam gua gelap, menghadap dinding, di belakangmu ada api yang menyala. Antara kamu dan api, ada orang-orang yang membawa berbagai benda. Cahaya api memantulkan bayang-bayang benda itu ke dinding di depanmu. Sejak lahir, kamu hanya melihat bayang-bayang itu. Kamu mengira itulah segalanya. Kamu berdebat tentang bayang-bayang, kamu bangga jika bisa menebak urutan bayang-bayang yang akan datang. Namun jika seseorang membebaskanmu, membawamu keluar gua, menunjuk ke matahari awalnya, matamu akan sakit. Kamu ingin kembali ke kegelapan. Tapi perlahan, kamu mulai melihat. Kamu melihat benda aslinya. Kamu melihat sumber cahayanya. Kamu menyadari bahwa dulu kamu hanya melihat tiruan dari tiruan. Itulah teori eidos Plato. Segala sesuatu yang ada di dunia fisik ini hanyalah tiruan, pantulan, atau bayang-bayang dari bentuk aslinya yang ada di dunia, yang bisa dijangkau oleh akal murni. Kucing yang kamu peluk, bunga yang kamu lihat, perbuatan yang kamu sebut adil, semuanya berubah, rusak, berbeda-beda. Tapi bentuk kucing, bentuk keindahan, bentuk keadilan, semuanya tetap abadi, sempurna. Itulah sebabnya Plato menempatkan matematika dan filsafat di posisi tertinggi. Karena itulah alat yang bisa membawa kita keluar dari gua, menemukan kebenaran yang tak akan pernah berubah. Bagi Plato, jika kita hanya berpegang pada apa yang ada di depan mata, kita selamanya akan terperangkap di dalam bayang-bayang. Pertarungan keempat, usia. Hakikat yang ada di depan mata. Aristoteles tidak menolak bahwa ada hakikat, tapi ia menolak bahwa hakikat itu ada di tempat lain. Ia berkata, hakikat itu ada di dalam benda itu sendiri, tidak perlu pergi kemana-mana untuk mencarinya. Ia memperkenalkan konsep ousia substansi atau hakikat utama. Yang paling nyata, yang paling utama adalah benda-benda, individu yang konkret. Kamu, aku, pohon di halaman, kucing di jalan. Bukan bentuk manusia di langit yang membuatmu menjadi manusia, melainkan bentuk yang ada di dalam dirimu yang menyusun materi tubuhmu menjadi manusia. Setiap benda adalah persatuan antara materi dan bentuk. Materi
adalah apa yang benda itu buat. Bentuk adalah apa yang membuat benda itu menjadi dirinya sendiri. Batu marmer adalah materi. Patung yang diukir darinya adalah bentuk. Tapi patung itu tidak menjadi dirinya sendiri, kecuali bentuk itu masuk ke dalam marmer itu. Dan segala sesuatu bergerak menuju penyempurnaan bentuknya. Biji menjadi pohon, anak menjadi dewasa. Itulah tujuan alami yang ada di dalam dirinya. Aristoteles juga mengajarkan kita bahwa kata ada memiliki banyak arti. Tidak semua hal ada dengan cara yang sama. Karena itu, kita tidak bisa menuntut satu standar bentuk yang sama untuk segala hal. Bagi dia, Plato melakukan kesalahan dengan menggandakan dunia. Daripada menjelaskan benda di depan mata, ia menambah satu dunia lagi yang sama sekali tidak bisa dijangkau pengalaman. Jika kita ingin tahu apa itu manusia, apa itu keadilan, apa itu keindahan kita, tidak perlu lari ke dunia lain. Kita cukup melihat berbagai contoh yang ada di sini, membandingkannya, menemukan apa yang sama, apa yang esensial di dalamnya. Kebenaran tidak jauh dari kita. Ia ada di sini, di dalam setiap hal yang kita temui. Akhir sebuah pertarungan, awal sebuah perjalanan. Pertarungan antara Plato dan Aristoteles tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai hari ini, setiap kali kita bertanya, apakah ada kebenaran yang mutlak? Apakah kita harus mengubah dunia atau memahaminya terlebih dahulu? Apakah hakikat ada di sana atau di sini? Kita sedang melanjutkan percakapan mereka. Jadi, siapa yang menang? Jika kamu percaya bahwa kita harus terus menunjuk ke atas, bahwa kita tidak boleh puas dengan apa yang terlihat, bahwa ada kebaikan yang abadi yang harus kita kejar, maka Plato adalah pemenang bagimu. Jika kamu percaya bahwa kita harus menginjak bumi dengan kuat, bahwa kebenaran ditemukan melalui pengalaman dan kebersamaan, bahwa kita harus mencintai dunia ini dengan segala ketidaksempurnaannya, maka Aristoteles adalah pemenang bagimu. Namun, mungkin pertarungan ini tidak dirancang untuk dimenangkan. Mereka berdua adalah dua sisi dari satu kebenaran yang utuh. Plato membuka jalan bagi kita untuk tidak berhenti bertanya. Aristoteles mengajarkan kita bagaimana berjalan di atas jalan itu. Satu, menunjuk ke langit agar kita tahu kemana arah kita. Satu lagi, menunjuk ke bumi agar kita tidak tersesat saat melangkah. Dan di tengah keheningan malam ini, pada akhirnya pertanyaan yang paling penting bukanlah siapa yang benar, melainkan ke arah mana kamu akan menunjuk. Apakah ke atas atau ke depan, atau mungkin keduanya sekaligus? Karena itulah tugas kita meneruskan pertanyaan yang mereka mulai, menemukan kebenaran yang cocok untuk kita dan menjalankannya.